Islam meminta waktu sedikit kepada Ibu Letrana Yasmin Pilomono selaku Wakil Madrasah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum di Sekolah MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, tentang bagaimana mekanisme perencanaan manajemen peserta didik di sekolah MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Baik, untuk perencanaan manajemen untuk peserta didik di 1 Kabupaten Gorontalo itu saya mulai dari input yang mau masuk ke madrasah ini itu diseleksi ya. Karena di 4 madrasah yang ada di Provinsi Gorontalo, salah satunya dari MTS 1 Kabupaten Gorontalo, ini merupakan salah satu madrasah unggulan di Provinsi Gorontalo, di mana kita menerima siswa baru, peserta didik baru itu diseleksi ya. Jadi perencanaan awalnya itu yang tahun-tahun kemarin kita kerjasama dengan MAN-IC Gorontalo ya, namun 2 tahun terakhir ini kita sudah menyusun soal sendiri, tapi kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Jadi 2 madrasah itu MTS 1 Kabupaten Gorontalo dan MTS 1 Kabupaten Gorontalo itu kerjasama dalam penyusunan soal khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang tahun 2021-2022 yang tahun ini untuk penerimaan siswa baru itu soal yang akan dites, akan diseleksi. Yang pertama adalah wawancara, kedua itu membaca Al-Quran, dan yang ketiga insya Allah tanggal 12 Juni ini itu tes akademik khusus untuk mata pelajaran matematika. Jadi itu perencanaan di manajemen untuk peserta madrasah. Setelah itu mereka sudah dinyatakan lulus, maka di madrasah ini ada kelas yang namanya bina prestasi. Nah, sehingga yang dapat peringkat pertama sampai peringkat ke-60 itu akan memiliki 2 kelas, itu namanya BP1, BP2, bina prestasi 1 dan bina prestasi 2. Nah, itu sebagai tindak lanjut dari hasil seleksi ini. Nah, setelah itu dari kelas berikutnya, kelas 3 dan seterusnya, karena kita sampai 11 rombel, 11 kelas. Nah, jadi mulai dari kelas 3 sampai kelas 7-11 itu diacak atau reguler, reguler. Nah, dan sebelumnya itu kami di tes, dilihat siapa yang punya prestasi, baik itu akademik maupun non akademik, itu diprioritaskan. Namun yang misalnya masih yang di bawah kemampuannya itu ada istilahnya matrikulasi. Nah, misalnya matrikulasi baca Al-Quran, matematika. Nah, kemudian untuk perencanaan berikutnya, setelah mereka di dalam sudah mengikuti proses pembelajaran, nah itu ada yang namanya rolling class. Misalnya sudah belajar selama 1 semester, nah itu kan di ranking lagi tuh, nah itu di rolling. Ya, bisa jadi yang di kelas bawah bisa menempati di kelas bina prestasi ya. Jadi kalau saya jelaskan untuk kelas bina prestasi ini itu ada anak-anak yang menonjol, misalnya dia di bidang matematika, di bidang IPA, itu ada program khusus untuk pembimbingan olimpiade, olimpiade matematika dan olimpiade IPA. Nah, tahun kemarin tahun 2020 kita temu sampai di tingkat nasional. Nah, 1 matematika 1 orang dan IPA 1 orang sampai di tingkat nasional. Itu olimpiade IPA dan matematika kita bersaing di SMP, karena SMP. Iya, SMP se-Kabupaten Gorontalo
sehingga provinsi Gorontalo kita bisa mewakili provinsi Gorontalo sampai di tingkat nasional. Walaupun itu hanya daring, tapi walaupun daring pelaksanaan anunya itu memang ketat sekali, tidak bisa tingkat nasional. Jadi seperti itu. Untuk manajemen ya, perencanaan manajemen dari input ya, kemudian prosesnya dan output ya. Ya Ibu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua itu Ibu, bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di MTS Negeri Kabupaten Muara? Yang berikut untuk SAPRAS ya, itu sarana prasarana di MTS Kabupaten Gorontalo ini memang kalau bicara SAPRAS itu tentunya dalam hal pembiayaan ya. Nah, alhamdulillah kita untuk mengecek pembelajaran anak-anak setiap kelas itu ada CCTV ya, ada CCTV. Tapi karena sekarang masih masa pandemi, jadi tidak jadi untuk SAPRAS ini alhamdulillah sudah bisa memenuhi syarat dalam proses pembelajaran ya, baik labnya dari lab bahasa ya, lab komputer, dan alhamdulillah kita dalam mengikuti PAT ini yang insya Allah Senin depan ya, tanggal 31 ini. PAT itu adalah penilaian akhir tahun ya. Dia sama dengan semester ulangan semester genap, tapi istilah sekarang dalam kurikulum itu PAT. Nah, kalau PAS itu penilaian semester ya, ulangan semester ganti. Tapi kalau sudah ulangan kenaikan PAS itu PAT. Alhamdulillah kita sarana yang digunakan itu kita menggunakan e-learning ya, menggunakan aplikasi e-learning. Jadi karena sekarang belum bisa tatap muka, walaupun beberapa sekolah di Kecamatan Limboto ini sudah mulai tatap muka walaupun ulangan, namun kita di madrasah, khususnya di madrasah di MTS Kabupaten Gorontalo itu belum diizinkan untuk tatap muka karena mungkin pertimbangannya jumlah siswanya banyak ya, sekitar 900-an lebih ya, resikonya tinggi. Nah, sehingga dengan adanya sarana e-learning kemarin sudah dicek anak-anak yang memiliki handphone Android, alhamdulillah itu sudah 90%. Dan bagaimana dengan peserta didik yang tidak punya HP Android, itu mereka akan menjemput soal di madrasah. Setelah itu mereka mereka antar lagi khusus di bidang pendidikan. Kemudian sarana olahraga juga sekarang sudah mulai persiapan kepada insya Juli lapangan sama cara dibenahi itu untuk lapangan ada semua olahraga volleynya ada. Bulan Juli sudah mulai. Insya Allah kalau memang sudah ada izin dari Allah, sudah dari pemerintah juga sudah bisa mengizinkan ya, sudah kita berdoa insya Allah Juli sudah bisa. Walaupun di Juli tatap muka itu masih mengacu di SK 4 meter, jadi 50-50 ya, 50%. Dan kelasnya hanya jumlah yang ada di kelas tetap hanya 15 orang. Jadi di sini kan satu kelas 30 orang, ada 34 orang, 34 orang berarti 17 orang di kelas 71A, 71B, seperti itu sekarang. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai langkah-langkah yang Ibu ambil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MTS. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ini, yang pertama kita langkah-langkahnya ya, membuat program ya, program madrasah itu apa saja yang bisa menarik ya peserta didik itu, khususnya peserta didik baru supaya mereka tertarik ke madrasah ini. Dan alhamdulillah
banyak juga prestasi yang didapat walaupun pada masa sekarang ini masa pandemi ya, banyak prestasi yang didapat baik itu akademik itu lewat program ya. Program itu kerjasama dengan Wakamat Bidang Kesiswaan ya. Kesiswaan itu kan banyak kegiatan-kegiatan siswa seperti kepramukaan ya, PMK termasuk itu Olimpiade, ada juga olahraga ya, kesenian itu apa namanya program-program yang berikut itu semua program itu disosialisasikan kepada orang tua. Jadi orang tua kan sekarang belum bisa tetap muka. Jadi apa kebijakan yang diambil kepala madrasah itu kita biasanya rapat virtual. Tapi di sesi, misalnya orang tua kelas 7 mulai jam sekian sampai jam sekian. Orang tua kelas 8 2 jam tuh jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12 sampai sore biasanya. Orang tua kelas 9 hari ini sampai begitu. Jadi iya persesi. Jadi itu disosialisasikan kepada orang tua dan alhamdulillah orang tua juga sangat mendukung ya, apa yang menjadi program madrasah. Baik Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai faktor apa saja yang mendukung kemudian menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Jadi faktor-faktor pendukung itu satu dukungan dari orang tua. Yang kedua kita kerjasama dengan instansi-instansi terkait ya. Kalau misalnya tadi ada Olimpiade itu kan lebih ke Diknas, kita kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya kita kerjasama juga dengan kesehatan ya, puskesmas itu juga. Jadi itu faktor-faktor pendukung. Yang berikutnya kerjasama ya antara guru ya, karena biasanya kita itu di guru-guru itu sudah ada walaupun kita mengajar tapi ada tugas-tugas tambahan guru yang ada penanggung jawab misalnya di bidang bimbingan. Ada juga sekarang itu Mayres ya, madrasah SERS, madrasah penelitian ya, madrasah riset ya. Sekarang kita MT1 itu ini waktu 2020 kemarin ini kita anak-anak itu dibimbing untuk menjadi peneliti ya. Jadi sekarang ada sekitar kurang lebih 30 orang yang dibimbing ya untuk menghadapi kompetisi madrasah riset. Jadi rencananya kita mengundang kerjasama dengan UNG ya, kerjasama dengan UNG, mungkin juga dengan SKAI. Ini masih dalam tahap perencanaan ya, tapi sekarang sudah mulai mereka masih sudah dibimbing oleh beberapa orang guru. Itu kan dukungan dari Bapak Ibu guru dalam peningkatan mutu madrasah. Jadi program terbaru itu Mayres. Kemudian untuk faktor penghambat ya, biasanya kalau jadi hambatan itu dari segi pendanaan ya, karena misalnya kadang ada dalam program kami itu di anggaran, kemudian tiba-tiba ada muncul permintaan anak-anak ikut ini, sehingga di pendanaan itu harus direvisi ya untuk kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah selama ini itu bisa teratasi ya, berkat kerjasama dari semua pihak ya, dari baik itu dari guru maupun dari Kementerian Agama. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir itu Ibu tentang bagaimana upaya sekolah ini dalam meningkatkan kualitas akademik di sekolah. Jadi
instansi itu ada juga dari kelompok alumni apa yang ikut olimpiade ya. Ada alumni apa namanya itu, ada alumni dari provinsi Gorontalo. Kita kerjasama dengan mereka juga dari sini bimbingan anak-anak, bimbingan olimpiade KSM ya. Kayak kalau KSM itu kompetisi sains madrasah, kalau SM olimpiade sains negeri ya. Itu untuk SMP itu nasional, olimpiade sains nasional itu SMP. Kalau KSM itu khusus Kementerian Agama, kompetisi sains madrasah. Itu salah satunya itu pembimbingan itu, dan pembimbingannya itu waktu kemarin sebelum COVID ya, itu mereka dibimbing yang lain di sini dan yang lainnya juga langsung ke tempat mereka. Tapi sudah pandemi sudah dilakukan 1 minggu 3 kali, itu terbatas dan tetap mematuhi prokes. Itu kemudian yang berikut itu bimbingan mayoritas itu kalau masuk di kemarin itu katakan kemenang yang lihat langsung mereka sudah jadi, mereka sudah cara mempersiapkan, sudah ada sedikit sudah ada kerangka yang awal itu baru ada latar belakang, cuma untuk lebih supaya lebih lebih bagus, lebih karena ini kan ilmiah, supaya lebih bisa lolos juga sampai di tingkat nasional. Itu kita mengundang dari pihak-pihak yang lebih paham ya tentang riset itu. Jadi mungkin ya dari STAIN juga rencananya seperti itu ya, dari dosen-dosen. Itu hal-hal yang untuk meningkatkan akademik. Kemudian juga kan sekarang ini kan daring ya, supaya mereka tidak tetap penugas tetap diberikan untuk mata pelajaran, tugas mata pelajaran. Itu kalau selama daring ini kan tidak semua materi diberikan ya, itu materi-materi esensial, artinya yang lebih penting ya, karena memang diatur jamnya pun kan diatur, yang harusnya 40 menit sekarang hanya 30 menit per mata pelajaran. Ya upaya-upaya kita untuk supaya anak jangan terlena dengan keadaan sekarang, tetap diberikan tugas, mereka kirim lewat e-learning, lewat WA, atau kalau memang tidak ada semuanya itu luring ya, luring artinya guru datang ke tempat kesiswaan mengajar ya, 1-2 orang di kelompok. Kemarin kelas 9 karena menghadapi ujian nasional, jadi kan peningkatan akademik ya, karena menghadapi ujian madrasah, kan ujian nasional sudah dihapus ya, tahun sudah dihapus. Dalam rangka menghadapi ujian madrasah dengan pertimbangan tidak bisa ke madrasah, sehingga kami dari 9 kelas itu dibuatkan menjadi 18 titik ya, 1 kelas dibagi 2, 18 titik tersebar di seluruh wilayah Limboto ini. Ada di Buloka, di sana di bagian Bonibuang, di Poni ya. Ada 18 titik yang menjadi tempat guru-guru untuk guru. Jadi kita mengajar, misalnya yang pertama di Bonibuang, jam keduanya di Jepua, kita kesana lagi selama menjelang ujian madrasah. Alhamdulillah itu dapat tanggapan yang bagus dari orang tua. Maka orang tua sendiri yang menyiapkan tempat. Iya. Baik, terima kasih Bu sudah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih juga atas waktunya sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.